Halo teman-teman, kembali lagi di video ini. Kita lanjut yaitu belajar bagaimana cara membuat database dan koneksinya. Nah, jadi untuk database teman-teman bisa langsung ke localhost PHP myadmin. Localhost PHP myadmin ini ya teman-teman. Nah, karena saya menggunakan WAM, dia itu ada halaman untuk loginnya ya. Bagi yang menggunakan SAM itu langsung aja masuk ke halaman seperti ini. Nah, kemudian kita buat sebuah database dengan nama db belajar ci4. Oke, kita buat dulu databasenya. Nah, tunggu, kemudian kita buat sebuah tabel ya. Kita dengan nama tbl mahasiswa dengan kolomnya 4 aja dulu. Nah, ini ID mahasiswa, name ini segera sampel aja ya teman-teman. Nama mahasiswa, terus saya lihat dulu di CI3 nama mahasiswa, tempat lahir, tanggal lahir, terus nah tanggal lahir, kemudian jenis kelamin ya, nah ini parcak saja satu ya, jadi nanti jenis kelaminnya itu L atau P satu, tanggal lahir itu date, kemudian tempat lahir, parchar, nama parchar, ini parchar, ini integer ya, ini 11 saja, ini sesuai kebutuhan aja ya panjangnya teman-teman. Name misalnya itu 10, nama mahasiswanya 50, tempat lahirnya 30 misalnya, 25 ya. Nah, untuk tanggal enggak. Nah, ini auto incrementnya di untuk ID ya, jadi ini enggak diinput nanti datanya, dia otomatis terinput. Itu akan nyender dengan ID berupa integer mulai dari 1 sampai jumlah data yang pernah diinput. Tak ternilai itu di checklist saja semua. Oke, nah itu aja, ini primary ya. Oke, kemudian kita simpan. Oke, itu aja ya teman-teman. Nah, kemudian untuk melakukan koneksi ya, jadi teman-teman bisa di CI4 ini ada dua cara. Yang pertama di env-nya. Di env-nya teman-teman bisa buat koneksi database-nya di sini ya teman-teman. Di sini. Nah, jadi ini semua teman-teman aktifkan ya. Nah, ini teman-teman aktifkan ya untuk database-nya. Nah, ini hostname, localhost, root, username root, passwordnya dikosongkan. Kemudian database-nya db belajar ci4. Oke, teman-teman refresh. Oke, jika ada kesalahan ya, nanti misalnya passwordnya 111. Nah, ini jika ada kesalahan nanti dia tuh nggak akan bisa terkoneksi ya teman-teman. Nah, itu koneksi di sini. Tetapi perlu teman-teman ingat, untuk koneksi di env ini saya nggak lakukan. Saya gunakan dari konfigurasi file PHP-nya saja. Jadi ini kalau bisa nggak usah aja ya. Bisa juga di sini melalui sini ya teman-teman. Dan bisa juga menggunakan file nanti. Tapi saya tidak pakai env ini untuk koneksinya. Karena kalau ada kesalahan pun nggak nampak di sini ya. Nanti akan kelihatan saat kita mulai mengeksekusi database, mengeksekusi tabel, baik itu insert, delete, update, dan select ya. Nah, ini saya matikan dulu lagi. Jadi saya gunakan di sini ya, di folder config, kemudian ada di database. Nah, di sini username-nya root ya, passwordnya kosong, database-nya db belajar ci4. Nah, itu dia ya teman-teman.
Kita refresh apakah ada yang kesalahan atau tidak. Nah, jika database-nya passwordnya nggak ada, misalnya seperti ini, nah ini nggak jalan juga ya. Tapi kalau database-nya disalahkan, oke, tetap nggak mau jalan ya, tetap nggak muncul pesan errornya. Kenapa? Karena nanti akan muncul pesan errornya jika database-nya ini, jika kita melakukan eksekusi menggunakan query MySQL ya teman-teman. Nah, jadi di sini harus teman-teman tulis saja konfigurasi database-nya dengan benar ya. Kalau seperti ini salah, otomatis nanti saat di refresh itu juga salah ya. Kita coba di sini ya. Ini kan nggak bisa ya karena saya menjalankan menggunakan PHP Spark Server ya. Coba saya gunakan di sini localhost ya. Saya pindahkan dulu untuk projectnya. Saya pindahkan dulu ya. Oke, buang. Nah, gitu. Saya menggunakan di localhost saja ya. Saya hapus dulu. Oke, nah ini. Oke, kita coba di sini apakah mempengaruhi atau tidak. Belajar C4. Nah, public. Oke. Nah, di sini konfigurasi dari base URL-nya harus kita perbaiki lagi ya. Kita sesuaikan apakah menggunakan localhost ya atau Spark server. Oke, seperti ini. Agar CSS dan JavaScript-nya bisa kebaca ya, teman-teman. Nah, apakah ini kasusnya sama juga atau tidak ya? Masih sama ya, teman-teman. Jadi untuk di sini ya, ini saya salahkan ya, tapi nggak muncul pesan errornya. Beda kalau kita salahkan di controller ini ya, misalnya ini salah, maka dosen ya, nah maka ada errornya. Oke, jadi di sini nggak akan nampak errornya ya, nggak akan kelihatan errornya karena memang seperti itu mungkin ya. Walaupun kita salahkan untuk koneksi database-nya nggak akan muncul. Nanti itu akan kelihatan saat kita melakukan eksekusi ke tabelnya ya. Nah, jadi ini pastikan ini udah benar ya. Localhost ini root, ini passwordnya menyesuaikan bagi yang ada password atau tidak. Ini nama database-nya db belajar C4 ya. Nah, oke, seperti itu kira-kira ya teman-teman untuk membuat koneksi database ya. Ada dua, yaitu di file database dan di file env-nya. Oke. DB belajar C4. Oke, itu aja ya teman-teman. Jadi ada dua cara ya untuk koneksi di database di sini. Di bagian ininya, di bagian file database di config-nya, kemudian atau di env-nya ya, env di sini ya. Jadi kalau pakai diaktifkan ya, diaktifkan aja scriptnya. Nah, itu aja ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.